Di tepi sungai yang airnya hitam pekat, berdiri rumah bordil tua bernama Surga Malam. Bangunan reot itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Para pelanggan datang dan pergi, meninggalkan jejak bau alkohol, asap rokok, dan kisah-kisah yang tak pernah diceritakan. Tempat itu ramai di malam hari, tapi saat fajar menyingsing, hanya menyisakan suara gemericik air sungai dan sesekali jeritan tikus yang bertarung di sudut lorong. Di sanalah Desti mencari nafkah. 5 tahun ia bekerja di tempat ini, menjadi primadona yang paling dicari. Dulu, ia gadis muda yang penuh percaya diri, setiap pelanggan berebut waktu bersamanya. Tapi waktu berjalan cepat, dan gadis-gadis baru terus berdatangan. Lebih muda, lebih segar, dan lebih murah. Posisi Desti perlahan tergeser. Pelanggannya mulai berkurang. "Dest, kalau nggak cari cara, kamu bakal tersingkir," kata Meli, teman satu kamarnya yang sudah lebih dulu pasrah pada nasib. Desti menatap cermin di hadapannya. Bibirnya yang dulu merah alami, kini pucat. Ia tak ingin bernasib seperti Meli atau gadis-gadis lain yang akhirnya ditendang begitu saja ketika sudah tak lagi laku. Suatu malam, saat Desti duduk di sudut ruang tamu, seorang pelanggan tetap mendekatinya. Pria tua itu selalu datang tiap pekan. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan bau tubuhnya bercampur dengan aroma kemenyan yang menyengat. "Kau mau tetap jadi yang terbaik?" tanyanya dengan suara parau. Desti menatapnya curiga. "Maksudmu?" Pria itu menyodorkan sebuah gincu merah gelap. Bentuknya biasa saja, tapi aromanya aneh, manis bercampur bau anyir. "Pakai ini. Gincu ini akan membuat pria tergila-gila padamu. Mereka akan membayar lebih, rela melakukan apapun hanya untuk menyentuhmu." Desti mengambil gincu itu, mengamatinya dengan seksama. "Apa ada syaratnya?" Pria itu tertawa kecil. "Tentu. Semua ada harganya. Tapi jangan khawatir, kau akan tahu sendiri nanti." Desti tak terlalu peduli. Ia hanya ingin posisinya kembali. Dengan penuh keyakinan, ia mengoleskan gincu itu di bibirnya. Begitu menyentuh kulitnya, ada sensasi panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa lebih hidup, lebih berenergi. Saat ia bercermin, matanya lebih tajam, kulitnya lebih bercahaya, dan senyumnya lebih menggoda. Malam itu, saat ia turun ke ruang tamu, efeknya langsung terlihat. Semua mata tertuju padanya. Para pria berebut ingin bersamanya, mengabaikan gadis-gadis lain. Bahkan, ada yang rela membayar 3 kali lipat hanya untuk mendapatkan lebih banyak waktu dengannya. Desti menikmati setiap detiknya. Ia kembali menjadi pusat perhatian. Ia kembali berkuasa. Namun, di luar rumah bordil, sesuatu bergerak di tepian sungai yang hitam pekat. Angin berhembus lebih kencang dari biasanya, membawa aroma anyir yang sama seperti gincu di bibirnya. Di bawah jembatan tua, sepasang mata merah menyala mengintai. Sosok tinggi kurus berdiri diam, memperhatikan Desti dengan senyum mengerikan. Malam itu, tanpa Desti sadari, ia telah memulai sesuatu yang tidak bisa ia hentikan. Malam setelah Desti memakai gincu merah itu, segalanya berubah. Ia menjadi primadona, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Semua pelanggan menginginkannya, bahkan mereka yang biasanya tidak meliriknya sama sekali. Uang mengalir deras. Para gadis lain di rumah bordil mulai iri, beberapa bahkan diam-diam bergunjing tentangnya. Namun, ada sesuatu yang terasa ganjil. Desti mulai merasa aneh sejak malam pertama. Saat ia berbaring di ranjang bersama pelanggan, ada sesuatu yang berbeda. Sentuhannya terasa lebih intens, lebih menggairahkan, tapi juga lebih dingin. Beberapa kali ia merasa seperti disentuh oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tapi ia mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya perasaan saja, pikirnya. Tapi semakin lama, semakin nyata. Pada malam kedua, ia terbangun di tengah malam dengan tubuhnya basah oleh keringat. Jendela kamarnya tertutup, tapi udara di dalam ruangan terasa dingin menggigit. Ia mendengar bisikan di sudut kamar. Samar, tapi jelas. "Cantik, indah." Desti menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa.
Hanya bayangan gelap yang bergetar di pojok ruangan. Jantungnya berdetak kencang. Ia menutup mata, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayapi tubuhnya. Esok harinya, saat ia berdiri di depan cermin untuk kembali memoleskan gincu merah itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjatuhkan benda itu. Di pantulan cermin, ada wajah lain di belakangnya. Wajah seorang pria dengan mata hitam pekat dan senyum mengerikan. Ia berdiri begitu dekat, seakan menghirup aroma tubuhnya. Desti menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia menarik napas panjang, meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Tapi ketika ia kembali menatap cermin, wajah pria itu sudah hilang. Desti menggelengkan kepala dan melanjutkan merias diri. Ia tidak ingin kehilangan pelanggannya hanya karena halusinasi bodoh. Namun, semakin lama, semakin banyak kejadian yang tidak bisa dijelaskan. Pelanggan-pelanggan yang tidur dengannya mulai mengeluh. Mereka bilang kamar Desti terasa lebih dingin dari biasanya, seolah-olah ada seseorang yang ikut tidur bersama mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengaku bermimpi buruk setelah bersama Desti, mimpi tentang sosok yang mengintai dari balik jendela atau bayangan yang merayap di bawah ranjang. Desti mulai merasa ada yang salah. Gincu ini memang membantunya mendapatkan kembali kejayaannya, tapi ada sesuatu yang datang bersamanya. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Malam itu, Desti mencoba tidur lebih awal. Tapi di tengah malam, ia terbangun lagi. Ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Napasnya tercekat. Ia tidak bisa bergerak. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu merayap keluar dari bawah ranjang. Sesuatu dengan tangan kurus panjang dan jari-jari yang mencengkram tepi kasur. Mata merah itu kembali menatapnya, lebih dekat, lebih nyata. Dan kali ini, ia mendengar suaranya dengan jelas. "Aku di sini, Desti. Kau milikku sekarang." Desti ingin menjerit, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ia tahu, ini bukan mimpi, dan ini baru permulaan. Sejak malam itu, Desti tak bisa tidur dengan tenang. Setiap kali ia menutup mata, bayangan sosok itu, yang tak terlihat tapi bisa dirasakannya, selalu datang menghantuinya. Ia semakin merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Namun, ia tidak bisa mengungkapkan kekhawatirannya pada siapapun. Rumah bordil tempatnya bekerja tidak menyediakan tempat untuk kelemahan atau ketakutan. Semua orang hanya peduli pada uang, dan Desti masih menjadi primadona dengan gincu merahnya yang kini selalu ia pakai setiap malam. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat rasa takut yang mencekam. Setiap malam, sebelum tidur, ia merasa tubuhnya lebih lelah dari biasanya, meski ia hanya melayani 1 atau 2 pelanggan. Lebih parah lagi, setelah bangun, ia sering merasa ada sesuatu yang hilang darinya, seperti energi yang mengalir keluar bersama keringat yang basah di tubuhnya. Desti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kegelapan di malam hari semakin menambah kecemasan dalam dirinya. Lalu, malam itu terjadi sesuatu yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Ketika Desti sedang melayani seorang pria yang lebih muda, suasana di kamar terasa semakin aneh. Udara yang biasanya pengap kini terasa sangat dingin, dan pria yang berada di atasnya mulai bergemetar meskipun tidak ada angin yang masuk. Desti merasa ada sesuatu yang menekan tubuhnya, tidak hanya dari pria itu, tetapi dari sesuatu yang lebih besar, lebih berat. Ia menoleh, dan untuk sejenak, ia bisa melihat bayangan hitam bergerak di sudut kamar. Sosok itu muncul lagi. Tidak ada yang bisa Desti lakukan selain mencoba tetap tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Ia tahu bahwa gincu merah itu memberi kekuatan, tapi entah mengapa semakin banyak orang yang datang dan pergi dari kamar ini, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Malam itu, saat Desti berbaring di tempat tidur, ia merasakan kehadiran yang lebih kuat lagi. Rasa takut itu bukan hanya datang dari kegelapan atau suara aneh di tengah malam, tapi sesuatu yang lebih nyata. Sesuatu yang ingin lebih dari sekadar melihatnya. Suara yang sama kembali terdengar. "Aku di sini, Desti."
kau tak akan bisa melarikan diri. Desti membuka matanya, dan kali ini, sosok itu tidak lagi tersembunyi dalam bayangannya. Sosok tinggi kurus itu berdiri di ujung ranjang, matanya merah menyala, dan senyumnya menyeringai penuh kebencian. Desti bisa merasakan setiap detik kehadirannya. Detak jantungnya menjadi lebih cepat. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang membuatnya merasa seperti ada cengkeraman di hatinya. Saat itu, Desti merasa hampir jatuh pingsan. Tubuhnya lemas, dan ia merasa hampir tak mampu bernapas. Aku tak akan meninggalkanmu, suara itu semakin jelas. Desti menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak takut. Ia mencoba memikirkan solusi. Gincu itu, benda yang memberinya kekuatan luar biasa, kini menjadi sesuatu yang sangat menakutkan. Apakah itu yang telah membangkitkan makhluk ini? Apakah itu yang mengikatnya pada sesuatu yang tidak bisa dipahami? Ia tak tahu. Namun, saat ia berusaha bangkit dari tempat tidur, ia merasa ada sesuatu yang menahan tubuhnya, membuatnya kembali terjatuh. Sosok itu mendekat, semakin dekat. Aku sudah menunggumu, Desti. Kau milikku sekarang. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Saat itu, Desti merasa ada sesuatu yang menembus tubuhnya, seperti kekuatan yang memaksanya untuk mengikuti perintah sosok itu. Semua yang pernah dia inginkan, semua yang pernah membuatnya merasa berkuasa, kini malah menjadi jerat yang membuatnya terjebak dalam cengkeraman gelap yang tidak bisa ia hindari. Desti tahu, jika dia tidak segera melawan, ia akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya. Desti tidak tahu berapa lama ia terbaring tak bergerak, terjerat dalam ketakutan yang semakin dalam. Sosok itu, dengan mata merah menyala, terus mengawasinya, seperti predator yang menikmati setiap detik ketakutannya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tubuhnya seolah membeku. Setiap kali ia berusaha bergerak, terasa seperti ada kekuatan yang menahannya. Keesokan harinya, ketika ia terbangun, tubuhnya terasa sangat lelah, lebih lelah daripada biasanya. Seperti ada sesuatu yang telah menguras energi dirinya, meskipun semalam ia hanya melayani beberapa pelanggan biasa. Ia menatap dirinya di cermin. Wajahnya terlihat pucat, lebih pucat dari hari-hari sebelumnya. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, dan ada garis tipis di sudut bibirnya yang semakin menghitam. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu, namun semakin lama, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Beberapa malam berikutnya, kejadian-kejadian ganjil semakin intens. Setiap kali ia berada di kamar, Desti merasa seperti ada yang mengintainya. Tidak hanya perasaan, tetapi juga bau aneh yang sering tercium, bau kemenyan bercampur dengan aroma busuk yang tak bisa ia kenali. Baunya semakin tajam setiap kali malam datang. Kadang, saat ia berjalan di lorong rumah bordil, ia merasa ada yang berjalan di belakangnya, namun saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Pelanggan-pelanggan yang datang semakin aneh. Beberapa dari mereka mengaku melihat sosok yang sama yang selalu ia lihat, pria tinggi kurus dengan mata merah menyala yang selalu mengintainya. Mereka bilang mereka melihat bayangan itu mengintai dari jendela atau berdiri di ujung ranjang saat mereka tidur. Tapi bukan hanya itu yang mengganggu Desti. Hal yang paling menakutkan adalah setiap kali ia tidur, ia merasa ada sesuatu yang mendekatinya di tengah malam. Bukan hanya dalam mimpinya, tetapi dalam kenyataan. Suatu malam, saat ia terbangun dari tiduran, ia merasa ada tangan kurus yang menyentuh pergelangan tangannya. Rasanya dingin, lebih dingin daripada udara malam itu sendiri. Desti berteriak kecil, dan tangan itu menghilang seketika. Namun, saat ia berbalik untuk melihat ke arah pintu, ia melihat bayangan hitam melintas begitu cepat, seolah menghindari cahaya dari lampu yang redup. Jantungnya berdegup cepat. Ia merasa seperti diburu oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Setiap malam, ia merasa semakin terperangkap. Rumah bordil yang dulu terasa nyaman dan biasa saja kini menjadi tempat yang penuh ancaman. Ruangannya seakan menyempit, udara yang semula pengap kini terasa semakin sesak. Dan yang lebih menakutkan, ia merasa ada yang mengendalikan setiap gerakannya. Malam itu,
Saat ia berada di ruang tamu, Melly, teman sekamarnya, mendekatinya dengan wajah cemas. "Dest, kamu nggak apa-apa?" tanyanya. "Kamu kelihatan pucat banget." Desti mencoba tersenyum, meskipun ia tahu senyumnya tampak dipaksakan. "Aku cuma lelah, Mel. Nggak usah khawatir." Tapi Melly tidak tampak yakin. "Kamu sering nggak bisa tidur belakangan ini, kan? Banyak pelanggan yang ngomong kamar kamu jadi terasa aneh." Desti terdiam. Ia tidak ingin mengungkapkan ketakutannya pada Melly, apalagi menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Melly tidak akan mengerti. Bagaimana bisa ia menjelaskan sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang hanya bisa dirasakannya? Itu hanya akan membuat Melly semakin cemas, dan bisa-bisa mereka berdua dicap gila. Namun, semakin lama, ia tidak bisa mengabaikan perasaan itu lagi. Ia merasa ada yang mengontrol pikirannya. Setiap kali ia melihat bayangan di sudut-sudut gelap rumah bordil, setiap kali ia mendengar bisikan yang datang entah dari mana, ia merasa semakin tidak terkendali. Gincu merah itu, yang dulu membuatnya merasa kuat dan berkuasa, kini seakan menjadi kutukan. Bukan hanya ia yang menjadi sasaran, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Malam-malam berikutnya semakin menakutkan. Saat Desti sedang tidur, tubuhnya kembali merasa terhimpit. Ada tangan panjang dan kurus yang kembali merayap di tubuhnya. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi tak bisa. Sosok itu selalu lebih dulu mendekat, lebih dulu menguasai. "Aku di sini, Desti." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan lebih gelap. Desti memejamkan mata, mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, semakin ia menolak kenyataan, semakin jelas ia merasa bahwa dirinya telah terjebak dalam jaring yang tak bisa lepas. Semua yang ia inginkan, untuk tetap menjadi primadona, sekarang berubah menjadi sebuah kutukan. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, ia mendengar suara langkah-langkah kaki yang datang semakin dekat. Rasanya seperti ada banyak orang yang mengelilinginya, menghampirinya. Namun saat ia membuka mata, tidak ada siapa-siapa. Hanya keheningan dan bau busuk yang semakin kuat, yang semakin membuatnya merasa sesak. Desti tahu, tidak ada lagi jalan keluar. Dan yang lebih menakutkan, ia semakin merasa bahwa sesuatu yang lebih besar dari dirinya sedang menunggunya di ujung jalan. Sesuatu yang sudah tidak bisa ia hindari lagi. Malam itu, Desti tidak bisa lagi bertahan. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi setiap malam semakin menggerogoti pikirannya. Ia merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang tak bisa ia hindari. Semua yang dulu ia anggap sebagai keajaiban, kini berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Gincu merah itu, yang awalnya memberi kekuatan, kini menjadi kutukan yang membelenggunya. Pagi itu, Desti duduk termenung di depan cermin. Wajahnya pucat, mata merah dan lelah, seolah tak pernah tidur. Setiap kali ia melihat dirinya, ia melihat sosok lain yang lebih menyeramkan, sosok yang telah dihuni oleh sesuatu yang tidak ia kenali. Meskipun ia tahu bahwa dirinya tidak bisa menghindar, rasa takut itu terus menggerogoti hatinya. "Aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi," bisiknya pada dirinya sendiri, memutuskan bahwa sudah saatnya untuk mengungkap misteri yang sudah membuatnya hidup dalam ketakutan. Ia tahu, satu-satunya orang yang bisa memberinya jawaban adalah pria tua yang memberinya gincu merah itu. Pria yang selalu datang dengan bau kemenyan yang menyengat dan mata yang tak pernah bisa ia lupakan. Ia tidak tahu siapa pria itu sebenarnya, namun ia merasa, ia adalah kunci untuk menghentikan semua ini. Hari itu, setelah selesai melayani pelanggan, Desti pergi ke sudut kota tempat pria itu biasa muncul. Tempat itu kumuh dan sepi, hanya ada deretan warung kecil yang tak banyak orang. Ia berjalan dengan hati-hati, menahan ketegangan yang menggebu di dalam dada. Ia akhirnya menemukan pria itu duduk di sebuah warung kopi yang hampir kosong. Tubuhnya kurus, wajahnya keriput, namun mata merah yang tajam itu tetap menyala seperti api yang tidak pernah padam. "Kau sudah datang," pria itu menyapa dengan suara parau, seolah tahu apa yang ada dalam pikiran Desti. Desti duduk di hadapannya, menatapnya dengan mata yang penuh tanya.
Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang aku dapatkan dengan memakai gincu itu? Pria itu menghisap rokoknya dalam-dalam, kemudian menghembuskan asap tebal yang membumbung ke udara. Kau sudah tahu jawabannya, katanya dengan tenang. Gincu itu bukan hanya untuk membuatmu cantik. Itu adalah pemberian dari dunia lain, dunia yang jauh lebih gelap dari yang kau bayangkan. Desti menelan ludahnya, merasa perasaan takut kembali merayapi tubuhnya. Dunia lain? Apa maksudmu? Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyum yang penuh dengan kebijaksanaan yang mengerikan. Gincu itu adalah tanda perjanjian dengan makhluk yang tak terlihat. Makhluk yang menginginkanmu, bukan hanya untuk tubuhmu, tapi untuk jiwamu. Desti terdiam, mulutnya terasa kering. Jiwaku? Tanyanya, suara serak. Pria itu mengangguk pelan. Ya, gincu itu adalah simbol dari kontrak. Setiap kali kau menggunakannya, kau menandatangani perjanjian dengan mereka. Mereka tidak akan pernah pergi, mereka hanya akan menunggu hingga saatnya tiba. Saat mereka sudah cukup kuat, mereka akan mengambilnya, jiwa dan ragamu. Desti merasa dunia seakan berputar. Tidak, aku tidak ingin itu. Aku hanya ingin menjadi yang terbaik lagi. Aku hanya ingin kembali seperti dulu. Pria itu menghela napas panjang. Keinginanmu itu sudah terlalu jauh. Mereka yang memberimu kekuatan juga bisa memberimu kutukan. Ketika kamu memiliki semuanya, kamu harus siap kehilangan segalanya. Desti menundukkan kepala, bingung dengan segala yang baru saja ia dengar. Tapi ada satu hal yang ia tahu pasti, ia sudah terperangkap dalam perjanjian itu, dan tidak ada jalan keluar lagi. Kau harus berhati-hati, pria itu menambahkan, karena semakin kau menggunakan gincu itu, semakin kuat mereka akan memegang kendali atasmu. Kamu pikir itu hanya efek sementara, tapi sebenarnya itu adalah awal dari kehancuranmu. Desti menatap pria itu dengan penuh ketakutan. Lalu apa yang harus aku lakukan? Apa ada cara untuk menghentikannya? Pria itu memandangi Desti dengan tatapan tajam, lalu menggeleng pelan. Tidak ada cara mudah untuk mengakhiri ini. Mereka tidak akan melepaskanmu begitu saja. Kamu harus berani menghadapi mereka, atau mereka akan menghabisimu. Desti merasa tubuhnya lemas. Ia tak tahu harus berbuat apa. Satu-satunya hal yang pernah ia percayai kini telah mengubah hidupnya menjadi sebuah mimpi buruk yang tak berujung. Namun, pria itu kemudian menambahkan, ada satu cara untuk menghentikan semuanya, tapi itu bukan tanpa harga. Kamu harus melakukan ritual, tapi itu akan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi dirimu. Desti terdiam, matanya tertuju pada pria itu dengan penuh harap. Apa ritual itu? Pria itu menghela napas panjang. Untuk menghentikan mereka, kamu harus memberi mereka sesuatu yang mereka inginkan. Tapi apa yang mereka inginkan, akan membuatmu kehilangan sesuatu yang tak akan pernah bisa diganti. Desti merasakan ketakutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia sudah terperangkap dalam permainan ini, dan sekarang ia harus memilih, melawan atau menyerah pada nasib yang lebih buruk. Berpikir baik-baik, Desti, pria itu berkata pelan, karena keputusanmu sekarang akan menentukan sisa hidupmu. Desti menatap pria itu dengan tatapan penuh kebingungan dan ketakutan. Ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia harus menemukan cara untuk mengakhiri semua ini, sebelum semuanya terlambat. Desti tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Setiap malam, ia terbangun dengan keringat dingin, merasakan sesuatu yang berat menindih tubuhnya. Gincu merah itu, obat keinginan dan kutukan, terus mengikatnya dalam perjanjian yang semakin mengerikan. Ia harus bertindak, dan kali ini, ia memutuskan untuk melawan. Malam itu, setelah semua pelanggan pergi, Desti duduk di kamarnya yang sempit. Matanya menatap gincu merah itu yang tergeletak di meja, seakan menunggu untuk digunakan lagi. Wajahnya memucat, namun ada tekad yang menyala di dalam dirinya. Ia sudah cukup dengan semua ini. Ia tak ingin lagi menjadi boneka dari kekuatan gelap yang tidak bisa ia kendalikan. Desti mengangkat gincu itu, merasakannya di tangannya yang gemetar.
Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku, katanya pelan, namun dengan keyakinan yang menggelegar. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ia ingat perkataan pria tua itu, kamu harus memberi mereka sesuatu yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan, Desti tidak tahu, tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan menyerah begitu saja. Dengan tekad yang semakin kuat, Desti berdiri dan menuju ke sudut kamarnya. Ia mengingat ritual yang sempat disebutkan oleh pria itu. Ritual yang harus dilakukan jika ia ingin menghentikan semuanya. Namun, apa yang bisa ia korbankan? Apakah ini berarti ia harus menyerahkan jiwanya? Desti berpikir panjang, merenungkan kata-kata pria tua itu. Jika kamu ingin melawan, kamu harus siap kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Apa yang lebih berharga bagi dirinya? Mungkin hidupnya, mungkin kebebasannya. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak ingin menjadi makhluk yang terperangkap selamanya dalam bayang-bayang kekuatan gelap. Ia menatap keluar jendela. Malam semakin larut, udara dingin menyentuh kulitnya. Suasana di luar sepi, hanya suara air sungai yang terdengar mengalir perlahan. Desti mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Saya harus melakukan ini, katanya pada dirinya sendiri, berusaha meyakinkan diri. Ia menutup mata dan mengingat kembali langkah-langkah yang pernah dijelaskan pria itu. Dengan hati yang penuh ketakutan, Desti mengambil gincu merah itu dan mulai mengoleskannya di bibirnya. Namun kali ini, ia berhenti sejenak. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, seperti sebuah tarikan kuat yang berasal dari dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang tak bisa ia elakkan. Saya tidak takut, bisiknya, berusaha mengabaikan rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Tapi saat gincu itu menyentuh bibirnya, perasaan itu langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, seperti api yang membakar. Namun, kali ini, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sensasi yang biasa ia rasakan. Desti merasa tubuhnya semakin lemah, seperti sesuatu yang sedang menghisap energinya. Ia jatuh terduduk di lantai, merasa seolah-olah dunia berputar dengan kecepatan yang tak terkontrol. Tiba-tiba, suara itu muncul lagi, suara yang selalu mengerikan dan menakutkan. Kau tak bisa melawan kami, Desti. Kami ada di dalam dirimu sekarang. Tidak ada jalan keluar. Mata Desti terbelalak. Ia mendongak, melihat sosok itu, sosok yang selama ini hanya bisa ia rasakan. Sosok dengan mata merah yang menyala, berdiri di ujung kamar, mengintainya dengan senyum mengerikan. Sosok itu semakin mendekat, semakin nyata. Tangan kurusnya meraih udara, seperti hendak menyentuh wajah Desti. Desti menggigil. Ia merasakan tarikan itu semakin kuat, seakan tubuhnya semakin berat, semakin sulit untuk bergerak. Ia tahu bahwa makhluk itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Tapi ia juga tahu, jika ia menyerah, hidupnya akan berakhir seperti milik makhluk itu, terperangkap, terbelenggu dalam dunia yang tak terlihat. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Desti berusaha berdiri. Ia berlari ke meja, mengambil pisau kecil yang ia simpan untuk keperluan pribadinya. Matanya masih terbuka lebar, penuh ketakutan, namun ada tekad yang semakin membara dalam dirinya. Aku tidak akan menyerah, ia berbisik, mengangkat pisau itu ke udara. Namun, sebelum ia sempat melakukan apa-apa, sosok itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Desti tersentak, tak sempat bergerak. Sosok itu tertawa, suara tertawanya mengerikan, penuh dengan kebencian dan kegembiraan yang mengerikan. Begitu mudahnya kau terperangkap, Desti. Kami sudah ada di sini, dan kami tidak akan pergi. Desti merasakan kekuatan itu semakin kuat. Ia hampir tidak bisa bernapas, tubuhnya merasa sangat lemah. Ia ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Namun, dalam kepanikan yang semakin menjadi, sebuah ide muncul di benaknya. Ia tahu, ia tidak bisa mengalahkan makhluk itu dengan kekuatan fisik. Tapi mungkin, ada cara lain. Ia menatap gincu merah di tangannya, ingat perkataan pria tua itu, gincu itu adalah tanda perjanjian.
Apa yang terjadi jika ia melepaskan gincu itu? Dengan tangan yang gemetar, Desti melemparkan gincu itu ke lantai, menginjaknya dengan sepenuh hati. "Aku melepaskanmu," ia berteriak, sekuat tenaga. Namun, saat itu juga, sebuah suara menggema di dalam pikirannya. "Kau tidak bisa mengingkari perjanjian, Desti. Perjanjian ini sudah tertulis." Sosok itu mendekat, semakin dekat, seolah siap untuk menelan seluruh kehidupannya. Tapi Desti tahu, perjuangannya baru saja dimulai. Malam itu, Desti merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Sosok itu, makhluk dengan mata merah menyala, berdiri di depan matanya, semakin nyata, semakin dekat. Keinginannya untuk melawan semakin kuat, namun kekuatan itu juga semakin menekan, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menahannya, membuatnya tak bisa bergerak. Desti menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa takut yang hampir membuatnya terjatuh. Ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir. Tapi, kekuatan itu, makhluk itu, terus menggertaknya, dan ia merasa seolah-olah ada dunia lain yang sedang menyelubungi tubuhnya. "Apakah kamu masih ingin melawan, Desti?" Suara itu terdengar pelan, tapi penuh dengan ancaman. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri." Tapi Desti tidak bisa berhenti. Ia sudah terlalu jauh terperangkap dalam perjanjian yang terkutuk ini. Gincu merah itu, yang seharusnya memberinya kekuatan, kini menjadi sumber dari semua ketakutannya. Ia sudah mencobanya sekali, dan itu tidak berhasil. Makhluk itu masih ada di sana, tidak peduli seberapa keras ia berjuang. Desti berdiri dengan tubuh gemetar, menggenggam pisau yang tadi ia pegang. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan lagi. Apa yang bisa dia lakukan untuk melawan kekuatan ini? Semua upayanya terasa sia-sia. Namun, entah kenapa, ia masih merasa ada satu cara untuk menghentikan semuanya. Ia menatap gincu merah itu sekali lagi, berkilau di atas meja, seolah menggoda, menunggu untuk digunakan lagi. Tanpa berpikir panjang, Desti berlari menuju meja, meraih gincu itu dengan tangan yang gemetar. Gincu itu seolah-olah menghisap semua energi yang ada dalam dirinya, dan ketika ia mengoleskannya kembali ke bibirnya, rasanya tidak sama seperti sebelumnya. Tidak lagi ada sensasi panas yang menggairahkan, tapi hanya kedinginan yang mencekam. "Aku tidak akan menjadi milikmu," kata Desti, suaranya gemetar, namun penuh tekad. Ia mengangkat gincu itu, seolah hendak melemparkannya jauh-jauh. Tapi sebelum ia bisa melakukannya, suara itu kembali terdengar. "Teruslah berjuang, Desti. Kamu akan tahu siapa yang sebenarnya menguasai hidupmu." Desti merasa tubuhnya kembali lemas, seolah semua kekuatan yang ia miliki terhisap habis. Keinginannya untuk menyerah semakin besar, namun ada sesuatu yang menahannya. Ia tahu, jika ia menyerah, maka tak akan ada lagi jalan keluar. Dengan tangan yang tak bisa berhenti gemetar, Desti berbalik dan memandang sosok itu. Sosok yang kini semakin dekat, semakin nyata, seolah-olah ingin menyelubungi seluruh dirinya. Mata merah itu memancarkan cahaya yang semakin terang, sementara senyum menakutkan itu semakin melebar. "Aku akan menghancurkanmu, Desti." Suara itu terdengar penuh kepastian, seolah-olah sudah ada dalam rencana yang tak bisa digagalkan. Desti terdiam, merasa tubuhnya hampir tidak sanggup bertahan lagi. Namun, tiba-tiba ia merasakan sebuah kekuatan baru, sebuah dorongan yang datang dari dalam dirinya. Ia tahu, untuk pertama kalinya, ia harus melawan dengan cara yang berbeda. Ia mengangkat pisau kecil itu dan menggenggamnya dengan erat. "Jika kamu ingin menghancurkanku, maka coba dulu kalahkan aku." Makhluk itu tertawa, namun Desti tidak bisa lagi mendengarkan tawa itu. Dalam dirinya, hanya ada satu tujuan, bertahan. Dengan satu gerakan cepat, Desti mengayunkan pisau itu ke arah makhluk tersebut, berharap bisa menghentikan teror yang tak kunjung berakhir. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuatnya terkejut. Pisau itu tidak menyentuh apapun. Sebelum ia bisa menyadari apa yang sedang terjadi, makhluk itu sudah ada di hadapannya, sangat dekat.
Rasanya seperti ada kekuatan besar yang menarik tubuhnya, mencekam jantungnya hingga hampir berhenti berdetak. Makhluk itu menyentuh pipinya dengan lembut, meskipun Desti bisa merasakan dingin yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. "Kamu tidak bisa melawan kami, Desti. Kamu sudah terikat dengan kami." Suara itu begitu dalam, begitu menakutkan, seolah datang dari tempat yang jauh di bawah bumi. Desti merasa matanya semakin berat, pikirannya berputar-putar. Ia hampir kehilangan kesadarannya, namun ia tahu ia tidak bisa menyerah. Tidak bisa. Tiba-tiba, suara itu menghilang. Semua terasa hening, dan Desti terjatuh ke lantai, tubuhnya kelelahan dan hampir tak bisa bergerak. Tapi matanya yang setengah terpejam masih melihat sosok itu, semakin menghilang, seolah dibawa oleh kegelapan yang tak terlihat. "Saya tidak akan biarkan kamu pergi," Desti berbisik, meskipun suaranya hampir tak terdengar. Namun, sesuatu dalam dirinya tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita mereka. Ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Bab 8, Konfrontasi dengan Kejahatan. Pagi itu, Desti bangun dengan tubuh yang lelah dan kepala yang masih berputar. Semua yang terjadi semalam terasa begitu nyata, begitu menakutkan, seolah-olah dia tidak lagi mengendalikan dirinya. Matanya yang merah dan lelah menatap cermin, namun bayangan dirinya tampak berbeda. Wajahnya lebih pucat dari biasanya, dan ada sesuatu yang kosong di balik matanya. Makhluk itu, yang selalu mengintainya dengan mata merahnya, tidak pernah benar-benar pergi. Desti merasa semakin terjebak dalam dunia yang bukan miliknya, dunia yang dikuasai oleh sesuatu yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, kali ini ia tahu satu hal pasti, ia harus menghadapinya. Hari itu, ia memutuskan untuk kembali ke tempat yang pertama kali membuatnya terjebak, ke sungai yang hitam pekat di dekat rumah bordil. Di sana, di tepi sungai yang bau dan gelap, ia merasa ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang harus dia hadapi agar semuanya berakhir. Desti berjalan perlahan, kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan setiap langkahnya. Setiap kali ia mengingat kembali apa yang terjadi malam itu, rasa takut kembali mencekam hatinya. Namun, ia harus melangkah. Ia harus mencari jawaban. Saat sampai di tepi sungai, Desti berhenti. Di sana, di bawah jembatan tua, ia melihat sosok itu lagi. Sosok tinggi kurus dengan mata merah yang menyala-nyala. Senyumnya mengerikan, tetapi kali ini Desti tidak mundur. Ia tahu, ini adalah saatnya. "Kenapa kamu masih di sini?" tanya Desti dengan suara gemetar, tapi hatinya penuh keberanian. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Makhluk itu tertawa, suara gelap yang berderak dalam kehampaan. "Kamu tahu apa yang aku inginkan, Desti. Kamu sudah memilih jalan ini, dan sekarang kamu harus menerima konsekuensinya." Desti menatapnya dengan tajam, menggenggam erat pisau yang sudah ia bawa sejak tadi. "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai hidupku lagi. Aku tidak akan menjadi milikmu." Makhluk itu mendekat, lebih cepat dari yang Desti duga. Tangan kurusnya terulur, seakan ingin meraih tubuhnya. Mata merah itu menyala semakin terang, dan Desti merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin, lebih menekan. "Apa yang kamu coba lakukan? Tidak ada yang bisa menghentikan kami," kata makhluk itu dengan nada yang penuh kepastian. "Kami sudah ada jauh sebelum kamu, Desti. Semua yang kamu lakukan, semua yang kamu coba, tidak akan pernah cukup." Namun, Desti tidak mundur. Ia menggenggam pisau itu dengan lebih kuat. Setiap detik yang berlalu membuatnya merasa semakin dekat dengan kehancuran, tetapi juga semakin dekat dengan kebebasan. "Aku tidak takut padamu," katanya dengan tegas. Makhluk itu berhenti, seolah terkejut dengan keberanian Desti. "Kamu memang berani. Tapi berani saja tidak cukup." Sekarang, Desti merasakan kehadiran lain, sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat. Sesuatu yang membuat perasaan di hatinya semakin mencekam. Makhluk itu mulai mengembang, seperti bayangan besar yang perlahan menyelubungi dirinya. Desti merasa tubuhnya semakin lemas, nafasnya semakin sesak,
dan ada suara-suara yang berbisik di telinganya. Kami akan selalu bersama, Desti. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa menghentikan kita. Desti merasakan keputusasaan mulai menggerogoti hatinya, namun ia tahu jika ia menyerah, maka semua yang telah ia lakukan akan sia-sia. Aku tidak akan menyerah, katanya pelan, hampir tak terdengar. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Desti melompat ke arah makhluk itu. Pisau di tangannya berkilau di bawah sinar bulan yang redup, dan ia menikamkan pisau itu ke dalam tubuh makhluk itu dengan sekuat tenaga. Tetapi, alih-alih mengeluarkan darah, tubuh makhluk itu hanya mengembang, seperti kabut yang menghilang saat diserang cahaya. "Apa yang kamu lakukan?" teriak makhluk itu dengan suara yang memekakan telinga. Desti merasa tubuhnya dipenuhi dengan gelombang kekuatan yang aneh. Ada energi yang mengalir melalui tubuhnya, sesuatu yang lebih kuat dari apapun yang ia bayangkan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki kendali atas dirinya. "Kami adalah bagian dari dunia ini, Desti. Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami," kata makhluk itu dengan nada yang penuh kebencian. Namun, Desti tidak mendengarkan. Dengan kekuatan baru yang ia rasakan, ia menarik pisau itu keluar dan menghantamkan lagi ke tubuh makhluk itu. Kali ini, tubuh makhluk itu benar-benar menghilang, seperti terhisap ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Desti terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, tubuhnya kelelahan. Namun, dalam hatinya ada perasaan lega yang tak terlukiskan. Ia tahu, meskipun masih ada banyak hal yang harus dihadapi, ini adalah langkah pertama menuju kebebasan. Sekarang, Desti tahu satu hal pasti, ia tidak akan pernah menyerah, tidak peduli apa yang terjadi. Desti terbangun di pagi hari dengan tubuh yang terasa lebih ringan. Semua yang terjadi semalam seperti sebuah mimpi buruk yang kini telah berakhir. Makhluk itu, sosok dengan mata merah yang selalu mengintainya, akhirnya menghilang setelah ia menusukkan pisau itu ke tubuhnya. Selama berhari-hari, ia merasa terpenjara dalam dunia yang tidak pernah ia pilih, namun kini, rasanya semua itu seperti masa lalu yang jauh. Ia berdiri di depan cermin, memandang dirinya sendiri. Bibirnya yang semula pucat, kini tampak lebih hidup, lebih merah dari sebelumnya. Kesan aneh yang ia rasakan beberapa waktu lalu, kini tampaknya sudah menghilang. Segalanya tampak normal, atau setidaknya itulah yang ia pikirkan. Semua sudah selesai, kata Desti pada dirinya sendiri, mencoba meyakinkan hati yang sempat goyah. Tetapi meskipun ada rasa lega, ada perasaan lain yang muncul, perasaan yang tidak bisa ia sebutkan. Rasa kosong yang menggerogoti, seperti ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Malam itu, ia kembali bekerja di surga malam. Segalanya tampak berjalan seperti biasa. Pelanggan datang dan pergi, dan Desti kembali menjadi primadona di tempat itu. Tidak ada lagi bisikan-bisikan aneh atau sentuhan dingin yang ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Namun, di malam yang sama, ada yang aneh. Ketika ia sedang melayani pelanggan, ia merasakan sesuatu yang familiar. Sentuhan itu, dingin dan tajam, terasa kembali di tubuhnya. Bukan dari tubuh pelanggan di sampingnya, tetapi dari udara yang mengelilinginya. Ia berhenti sejenak, menoleh ke sekeliling, namun tidak ada apa-apa. Hanya bayangan samar dari lampu yang remang-remang. Desti merasa gelisah. Apa yang terjadi? Bukankah ia sudah mengalahkan makhluk itu? Bukankah ia sudah memusnahkan ancaman yang mengintainya? Mengapa rasa takut itu kembali lagi? Pikiran-pikiran itu terus mengganggu. Saat ia menatap ke cermin setelah selesai bekerja, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya berdetak lebih kencang. Di balik bayangan dirinya yang sedang berdiri, terlihat jelas sosok lain, seorang pria dengan mata hitam pekat, yang senyumnya lebih menyeramkan dari sebelumnya. Desti terkejut, mundur beberapa langkah, tetapi bayangan itu tetap ada. Ia merasa tubuhnya kaku, tak bisa bergerak. Seakan ada sesuatu yang menahan dirinya untuk tidak lari. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Suara Desti bergetar, meskipun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Pria itu tertawa pelan,
suaranya terdengar seolah datang dari kedalaman yang sangat jauh. Apa yang kamu lakukan malam ini hanya menunda takdirmu, Desti. Kami tidak pergi. Kami hanya menunggu waktumu. Desti merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Apa yang dimaksud pria itu? Tidak mungkin. Bukankah makhluk itu sudah hilang? Ia sudah menusukkan pisau ke tubuhnya, ia sudah menghadapinya dan merasa menang. Apa yang kamu inginkan dariku? Desti berteriak, suaranya pecah. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum dengan senyum yang mengerikan, senyum yang penuh dengan keputusasaan. Kamu tidak mengerti, Desti. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kami. Seolah sebuah kabut gelap mulai merayapi ruang di sekitar mereka. Udara di sekitarnya terasa semakin berat. Desti bisa merasakannya, energi gelap yang kembali menguasainya. Ia mencoba untuk menghindar, tetapi langkahnya terhenti. Semua itu terasa begitu nyata, begitu kuat. Desti merasakan ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia teringat perkataan pria itu, kami hanya menunggu waktumu. Apakah ini berarti ia tidak pernah benar-benar bebas? Apakah ini semua hanya sebuah ilusi? Sosok itu mendekat, lebih dekat lagi, hingga Desti bisa merasakan nafasnya yang dingin di lehernya. Namun, ia tidak bisa melawan. Tangannya terkulai lemah. Rasa takut itu kembali menguasainya. Bukankah ia sudah mengalahkan makhluk ini? Bukankah ia sudah keluar dari cengkeraman kegelapan? Mengapa ini kembali? Pria itu mendekatkan wajahnya ke telinga Desti. Tidak ada yang bisa melarikan diri, Desti. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasa, semuanya hanya sementara. Kebebasanmu adalah ilusi belaka. Dalam sekejap, kabut itu semakin pekat, dan suara pria itu semakin memudar. Desti merasa tubuhnya semakin terhisap ke dalam kegelapan yang tak terhindarkan. Ia tahu sekarang, bahwa meskipun ia merasa sudah menang, sebenarnya ia belum benar-benar bebas. Semua yang terjadi, semua yang ia rasakan, hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar. Dan kali ini, ia harus menerima kenyataan bahwa kebebasannya adalah kebohongan belaka. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya terasa sangat lemah, dan perasaan itu, perasaan ditarik ke dalam kegelapan, semakin menguasainya. Di saat itu, Desti sadar bahwa tak ada jalan keluar. Desti merasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang tak berujung. Kakinya terasa berat, tubuhnya tak bergerak, seakan ada kekuatan yang menahannya. Semua yang terjadi selama ini, kehidupannya, kegembiraan sesaat, rasa takut yang menggerogotinya, sekarang hanya satu hal, kebohongan. Kegelapan itu merayap lebih dalam, dan ia tahu, bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Namun, tiba-tiba, ada suara yang memecah keheningan itu. Suara yang familiar, suara yang sudah lama tak terdengar. Suara itu datang dari dalam dirinya, lebih dalam dari yang ia bayangkan. Suara itu adalah suaranya sendiri. Aku masih bisa melawan, gumam Desti, hampir tak terdengar, namun cukup untuk membuat tubuhnya bergerak sedikit. Ia mencoba membuka mata. Rasanya seperti berusaha menembus lapisan-lapisan kabut yang tebal. Semua terasa berat, seakan dunia itu terlalu besar untuk ia hadapi. Tapi entah kenapa, di tengah kegelapan itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu kekuatan yang tidak datang dari luar, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Ketika matanya akhirnya terbuka, ia tidak lagi melihat sosok pria itu. Tidak ada kabut, tidak ada makhluk mengerikan yang mencoba merenggut jiwanya. Yang ada hanyalah sebuah ruang kosong, penuh dengan kesunyian. Desti bingung, memandang ke sekelilingnya. Ruangan itu tampak biasa saja, tidak ada yang aneh. Apa ini? Di mana aku? Pikirnya. Desti mencoba berdiri. Langkahnya masih terasa goyah, namun ia berusaha menegakkan tubuhnya. Di depan cermin, ia melihat dirinya sendiri, lebih muda, lebih segar, seakan ia kembali ke waktu 5 tahun lalu, saat ia pertama kali memasuki rumah bordil itu. Tidak ada jejak ketakutan di wajahnya, tidak ada tanda-tanda makhluk yang selalu mengintainya. Ia menyentuh bibirnya.
Gincu merah itu sudah tidak ada lagi. Tidak ada rasa panas yang menyelimuti tubuhnya, tidak ada kehadiran yang terasa mengancam. Seolah-olah semua itu hanya sebuah mimpi yang sangat buruk. Namun, saat Desti melangkah mundur, ada sesuatu yang mengalir deras di pikirannya. Suatu ingatan yang terlupakan. Ia ingat dengan jelas bagaimana pria tua itu memberinya gincu tersebut. Ia ingat janji-janji yang ditawarkan, dan bagaimana ia merasa terperangkap dalam godaan kekuatan yang luar biasa. Apa yang terjadi padanya sebenarnya bukan kebetulan. Semua ini sudah ditentukan sejak awal. Desti kembali berpaling ke cermin, matanya melotot. Perlahan, senyuman yang sangat familiar muncul di wajahnya, senyum yang ia kenali sejak pertama kali memakai gincu merah itu. Senyum yang tidak dimiliki oleh siapapun, kecuali dirinya. Ini. Suara Desti terdengar lirih, tetapi sangat jelas. Aku yang mengendalikannya. Dengan keterkejutan yang mendalam, Desti menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Selama ini, ia tidak sedang melawan makhluk itu. Dialah yang telah memanggilnya. Dialah yang telah memberi izin kepada kekuatan itu untuk masuk ke dalam hidupnya. Keinginannya untuk kembali menjadi primadona, untuk mendapatkan semua yang ia inginkan, telah mengorbankan dirinya lebih dari yang ia sadari. Sosok pria itu, mata merah yang mengintainya, bukanlah makhluk dari dunia lain. Itu adalah bagian dari dirinya yang telah ia lepaskan, bagian dari nafsu yang tidak terkontrol. Selama ini, ia hanya berusaha menghindari kenyataan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan kekuatan yang bahkan ia tidak pahami. Ia menatap cermin itu dengan tajam, dan saat ia tersenyum, ia tahu bahwa ia telah memenangkan permainan ini. Ia tidak lagi menjadi korban. Ia adalah kekuatan itu sendiri. Dengan atau tanpa gincu, ia bisa mengendalikan apapun, tak hanya pria, tapi juga dunia di sekitarnya. Namun, saat ia merasakan keheningan yang mendalam, ia menyadari satu hal yang mengejutkan. Kehidupan ini, dunia yang ia kenal, selama ini hanyalah sebuah permainan. Ia adalah bagian dari rencana yang lebih besar, sebuah permainan yang lebih lama daripada yang ia kira. Dengan langkah yang mantap, Desti berjalan keluar dari ruangan itu. Ketika pintu terbuka, udara malam menyambutnya, dingin dan segar. Ia melangkah keluar, merasakan kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya. Ia tahu, semua ini tidak akan pernah berakhir. Kekuatan itu kini ada di dalam dirinya, tak bisa dihapus, tak bisa dibuang. Di kejauhan, ia melihat bayangan pria tua itu, berdiri di tepi sungai yang hitam pekat. Senyum pria itu mengerikan, penuh dengan kebijaksanaan yang gelap. Selamat datang di dunia yang sesungguhnya, Desti, katanya, suaranya bergema di udara malam. Kamu sekarang bukan hanya seorang wanita. Kamu adalah bagian dari dunia ini. Dunia yang kita ciptakan bersama. Desti menatap pria itu, lalu tertawa pelan. Tidak ada rasa takut, hanya rasa kekuasaan yang meluap dalam dirinya. Semua yang ia inginkan telah tercapai. Dunia ini kini ada di tangannya. Kekuatan itu telah menjadi miliknya selamanya. Ini baru permulaan, gumam Desti, senyum menari di bibirnya. Dan di malam yang gelap itu, semua yang ia takutkan sebelumnya kini menjadi kenyataan. Desti, yang dahulu hanyalah seorang pelacur di rumah bordil tua, kini menjadi makhluk yang tak tergoyahkan. Ia adalah kekuatan itu, dan dunia yang mengelilinginya hanyalah permainan yang bisa ia kendalikan. Tamat.